Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, rahmatul filah. Khusus para masyayikh yang saya hormati, saya cintai, tamu kita dari Bintara Jaya, Jati Bening, sebelah kiri dari sini, seberang kali sama. Bintara Jaya 8 ya. Dr. Andes di Haji Samsul Bahari. Dulu tahun kapan kita pernah undang di Masjid Khairul Miftahul Khair, Pangkalan Jati. Mukarram Dr. Haji Syarajuddin Arus, dekat di rumah ini. Kalau nyari duit sih, kalau ngajar Syafi'iyah. Kemudian ada Dokter Haji Sudirman. Kita udah beberapa tahun kerjasama kesehatan. Persila yang mau berobat, silakan bawa kartu Persila. Yang mau Persila, yang mau nyunatin, silakan bawa kartu Persila. Ini dokternya. Bapak mau silakan. Kemudian yang baru pulang umroh gratis dari Persila, mana orangnya? Ada nggak? Hadir nggak nih? Pergi nggak permisi, pulang nggak pamit, balik ya. Ini saya ngajarin aja biar paham. Ya, berangkat pamit, pulang permisi dah, udah pulang. Ini enggak. Yang gratis dari Persila mana? Aman ya? Datang nggak nih? Ada. Ya, besok kalau ada yang gratis umroh, pamit dulu sama ketua Persila. Bukan mati apa hidup gitu maksudnya kan? Ya. Atau siapa tahu ketua Persila mau nitip buat Sail di sono kan? Bekal gitu, bukan mengharapin apa-apa. Ya, Ustaz duitnya banyak. Umrah udah sering, haji udah sering. Itu namanya etika itu mah. Gak nih kita omelin dah. Ya. Jadi Persila udah banyak nih. Nah, untuk kerjasama dengan masyarakat jamaah untuk kepentingan kita semua. Alhamdulillah. Masjid kita sebentar lagi tanahnya lunas. Sebentar lagi. Ya. Masih kurang 200 juta lagi. Tanahnya karena pelebaran. 300 meter masih kurang 200 jutaan lagi. Ya. Buat lahan parkir. Yang terhormat Kiai Haji Ridwan Abdullah Sadari Ihsan Sahibul Musalla
Ustaz Haji Muhammad Ilyas, dan juga Ustaz Abdul Sabur bin Abdul Jalil Muhayyar, Ustaz Dr. Haji Mansur, Ustaz Khairuddin, Dr. Andes, dan banyak lagi para masyaikh. Izinkan saya sedikit mentakrir, sudah hampir 1 bulan ya saya istirahat karena urusan nyawa. Nyawa sudah nggak ada yang bisa menolong, dokter pun nggak bisa. Hanya ikhtiar ketika kelebihan atau melawan hukum dokter, maka muncullah penyakit baru, yaitu sesak napas. Jantung dan paru-paru saya sudah kerendam air, sehingga napas saya hitungannya dalam semenit bisa 100 sekian kali. Lalu dilakukan tindakan pembiusan total. Kata dokter, baca bismillah Pak, saya mau bius total. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nggak tahu apa-apa seminggu. Seminggu nggak tahu apa dokter. Ya. Tangan diikat, kaki diikat. Cuma ada ventilator di mulut. Ini ada sisanya hitam sini. Nempel solasi apa yang jadi hitam. Saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahunya saya sakit. Jadi nggak ada kebayang mati, nggak ada. Saya hanya sakit. Alhamdulillah dengan doa kawan-kawan di sini semua, saya terima kasih. Doa-doa posiro semua saya yakin berdoa yang terbaik buat saya. Jadi 3 hari alhamdulillah udah siuman. Tapi saya nggak tahu. Kata dokter yang jagain, Bapak 3 hari udah siuman. Namun saya nggak tahu. Makan dari hidung, ya, kencing dari kateter, nggak tahu semuanya, nggak tahu saya. Alhamdulillah di kali keempat sudah dilepas semuanya, tangan dikepas semua. 6 hari, 7 hari ya saya di rumah sakit. Alhamdulillah bisa pulang. Padahal orang yang masuk ICU biasanya telung dino pulang. Karena dokter Hanin yang bolongin suara saya nih di sini, itu kemungkinan suaranya hilang Pak Haji atau pulang, karena perdarahannya luar biasa kalau di sini. Tapi keajaiban dari Allah, kata dia, lain beda Pak Haji. Dari 105 orang yang pulang 4, yang pulang 4 kemana? Ke rumah. Yang 101 orang pulang ke akhirat. Alhamdulillah. Sekali lagi saya terima kasih pada jamaah sekalian yang telah baca Fatihah, doa untuk saya. Mungkin Allah kasih kesempatan lagi ya untuk bertobat. Banyak dosa. Allah kasih kesempatan hidup lagi untuk banyak ibadah, untuk banyak bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'adama nafsuhu lakal fid darin. Wa'ani bi ra'yatikal 'amah. Man ja'alallahu laka 'alaihi walatan min waladin wa zawjatin wa mamlukin. Wa kullu haula'i min ra'yatika. Wal wajibu 'alaika irsaduhum ila qiyami bima fardahu 'alaihim min ta'atihi wa ma harrama 'alaihim min masyiyatihi. Wahdhar an tusamihahum fi tarkin wajibin aw tikabi muharramin wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa ma'a wa sa'aduhum fid daril akhirah wa ahsin adabahum wa la taghris fi qulubihim hubbad dunya wa syahawatiha fatakunu bidzalika masyian ilaihim. Wa qad rada anna ahlal insani wa waladuhu yata'allaquna bi baina yaday Allahi wa yaquluna ya rabbana innahu lam yu'arrifna ma awjabta alaina min haqqika faqtassi lana wa faqtassa lana minhu wa alaika ila akhirih. Teman sekalian, masalah ra'iyah, kepemimpinan, tanggung jawab ya, masyarakat
Kalau secara khusus, ini kata pengarang, adalah tanggung jawab yang ada min jawarihina, dari anggota tubuh kita. Itu harus dipimpin. Tangan, kaki, mulut, mata, semua itu adalah rakyatnya kita. Yang harus dipimpin oleh kita. Jangan sampai tangan berbuat maksiat, kaki berbuat maksiat, mata, semua anggota badan jawarih namanya, berbuat maksiat. Itu harus dikendalikan, dipimpin. Sebab kalau nggak dipimpin, ngayap kemana aja di tangan. Benar nggak? 3.000 triliun nggak berasa gara-gara apa? Nggak berasa. Ya kata pandai ya sekali. Kita dalam ilmu apa namanya tasawuf disebutnya apa nih? Hirfah. Risul irfah. Ris nipu, hirfah, kepandaian tangan. Pandai tangan kalau harap ya tangan pandai. Pandaian tangan atau hasil karya juga dari pandaian tangan namanya. Nah, tangan kita nggak berasa. Kita kata mau menguntungkan buat kita aja. Oh, 3.000 triliun. Oh, 3.000 juta miliar masih kita mungkin kebayang. Oh, 3.000 triliun. Itu nggak bisa dipimpin itu oleh iman kita. Nah, sekarang secara umum, wa'ani yang aku maksudkan, wira'yatikal ammah. Secara umum, apa itu? Menja'alallahu laka alaihi wilayatan. Orang yang dikasih kepemimpinan, dikasih kuasa. Dikasih rezeki Allah, kekuasaan. Kekuasaan bang, min waladin anak. Anak kuasa kita. Zaujatin dan istri juga kuasa kita. Wa mamlukin dan orang yang ada di lingkungan kita. Membantu saudara yang kita piara, kita urus, ponakan di rumah kita. Siapa lagi? Nah, yang ini di rumah kita, semuanya tanggung jawab kita. Ada salah bukan anak buah, bukan begitu kan? Yang kita jamin hidup di rumah kita, itu tanggung jawab kita. Fakulu haula min rakyat, semua itu adalah kamu yang ngurus. Rakyat kamu. Wal wajibu alaika irsyadum ilal qiyam. Wallahu alaihim. Dan wajib atas kamu untuk memberikan petunjuk atau pelajaran sampai dia mengerjakan itu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Min taati, dari urusan taat. Ajarin, ayo sembahyang, ayo puasa, ayo ngaji, ayo bayar zakat. Itu tanggung jawab kita, biar lama pembantu. Tukang kebun, apalagi biar yang kita urusan rumah. Tukang nyapu, tukang masak dua, tukang cuci. Kita kan orang kaya. Cuci lain, tukang masak lain. Ngomong babysitter, baby ya. Apalagi tuh, banyak supir. Security, banyak. Itu tanggung jawab kita selaku bos wilayatan kekuasaan. Semua nanti ditanya itu. Nah, nikmatnya dihisab, dosanya diazab. Nikmatuhu hisab wa azab wa dzambuhu iqab. Nikmatnya detil banget. Enggak Allah enggak pakai lupa, enggak. Kalau Allah lupa mah banyak saingannya. Allah enggak ada yang lupa sama Allah. Detil banget. Kata syair kan bainal wilayati wal mamati hikayatun. Di antara orang yang lahir sampai mati ada cerita. Lakabna ya Adam tarwiha. Itu cerita kamu untuk diceritakan, ditulis nanti siapa yang mau menceritakan kehidupan kamu dari mulai hidup sampai mati. Waktu bifili kulla fusuliha. Catat yang detil banget. Kita aja kata penyair disuruh catat dengan detil. Jangan sampai kita kan kalau meninggal paling stop-stopnya orang paling dikenang 3 hari bang.
Ya, anak juga paling inget ya 3 hari. Mata lu masih bengul ya. Ngulung kenapa nangisin bawa meninggal. 3 hari mau lain pikirannya udah. Ini kan udah bagi-bagi warisan, udah mulai dipikirin hal itu. Itu tuh rumah yang berapa lantai itu di radar itu. Anggur itu. Berapa miliar itu rumah. Tadinya mau bikin apa? Hotel. Begitu meninggal, rebutan oleh anaknya. Jual aja jual. Ya. Iya. Saya udah berwasiat kemarin udah. Nah, udah. Jadi sebelum ibu saya meninggal, seminggu itu ibu main ke rumah. Kumpul semua saudara, saya ada wasiat. Saya juga soalnya ternyata mati takut juga bang. Serius. Iya saya di kuburan kayak kemplangin gimana gitu. Di sini aja saya kemarin ketika sakit nggak sembuh kembung itu sebab saya gagal ginjal timunnya bengkak pun ke sini. Kayak kurang sebelumnya gejala gagal ginjal itu ini kembung kayak emah gitu udah peromak 1 vis ke dokter juga nggak pengaruh itu ternyata bukan mah ternyata emang udah retinnya tinggi saya jadi bisa tengok ke dokter ngerti tinggi retinnya tinggi ya udah makan nggak enak bau sampai maaf mau istri aja kita nggak seneng baunya apalagi makanan nasi. Hah? Nasi nggak enak jadi makan nggak nafsu. Nah itu kemarin saya wasiat kepada saudara-saudara semua saya wasiat kalau meninggal kubur di sono itu duit yang di deposito yang 2 miliar di bank jangan diambil duit orang. Ya Allah. Alhamdulillah ini mati ternyata takut juga Pak. Makanya nggak jadi mati. Jadi mati itu kita nggak tahu sebabnya kenapa tiba-tiba mati. Itu yang makanya tadi tentang apa sayangnya. Bakun fi kullu kusuliha fajami fi saufa yastarufiha. Tulislah semua kehidupan dengan detail nanti akan dihimpun akan diceritakan. Wa khitamu kulli hayakatin mama takut. Tutuplah ceritamu. Jika paham takut mautun saya di bagdatan yuniha. Kalau udah mati nggak ada cerita lagi dah habis. Mautun saya di bagdatan yuniha. Mati yang menutup cerita kita udah habis. 3 hari ceritain Sanu, dulu Sanu. Makanya dari sekarang kita tulis riwayat ibu kita cerita hidup kita yang bagus-bagus. Jangan sampai nanti diceritakan Sianu. Itu jalan dulu gede banget sekarang jadi kecil. Sianu. Ya. Alhamdulillah Masjid Porsila di Megamendung jadi. Yang mau Porsila top banget dah. Enak gak ceritanya? Enak. Kita pengen diceritain begitu Pak. Enak. Ini Kiai Samsul, saya kenal, jarang-jarang ketemu. Haji pertama yang bimbing saya beliau. Tahun 2005. Ketemu beliau di Mekah. Yang masih bimbing beliau. Sampai sekarang saya masih ingat. Diajak ke Misfalah, mana tuh? Saya kenal Dokter Sudirman. Enak ceritanya. Ada yang dokter. Kita minta nasihat, gak dinasehatin. Iya, apa keluhannya Pak? Enggak ada senyumnya dokter. Iya. Sama stres. Ada dokter begitu dikasih keluhan, wah Bapak jantung. Mendingan Bapak cek darah, darah. Ini sementara untuk menangani ini dulu Pak. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Besok tes saya darah. Kalau lihatnya. Ini ponis saja.
Ada yang gitu Pak. Ini dokter yang bolongin leher saya, dokter Hanin. Hanin Dio. Ternyata dokter sekarang dokter muda. Itu pendidikan agamanya bagus-bagus dokter sekarang. Dia lulusan UIN. Dari UIN itu dokteran namanya Hanin. Ketika Hanin artinya apa Pak, dia nanya. Hanin itu ringkikan. Haninul ibil, ringkikan kuda. Atau kalau nggak diidiomkan, Hanin artinya meringkik saja, tertawa bisa, atau manis. Jadi Haninul ibil di bahasa Balago itu apa namanya? Ringkikan onta. Kalau orang Arab memuji perempuan itu Haninul ibil. Senyumnya, ketawanya kayak bagaikan ringkikan bukan kuda. Oh, yang jadi langsung apa namanya demen gitu. Namanya Hanin, kata dia gitu. Ini keajaiban Pak. Keajaiban. Ya mudah-mudahan sehat tapi jangan lama-lama juga ya. Iya sehat, jangan lama. Ini belum dicabut celangnya, mungkin lebih sebulan kemudian akan dilepas. Ini alhamdulillah suara kembali Pak. Kalau dokter Hanin itu biasanya suaranya hilang. Tapi seminggu hilang, ngempos lagi napas ini. Lah, begini nih. Tapi lama-lama, ya, iya. Lama-lama saya sekat tutup sini kan. Ditutup sini mati Pak, kenapa? Batuk jual cairan dari sini, sampai beli tuh mesin apa namanya, yang disedot. Sampai beli kita, buat nyedot cairan. Seminggu itu masya Allah dah. Untung bini saya jadi perawat khusus. Ya. Ada lagi anaknya Pak Ismail tentara tuh waskat Jamaah Porsila. Anaknya ada yang perawat di sama Haji di ICU. Jadi beliau banyak membantu kita. Banyak membantu kita. Alhamdulillah banyak yang kenal. Ya udah. Jadi tanggung jawab kita ngasih tahu pelajaran atau melarang berbuat maksiat. Wa hadzar an tusamihahum fi tarki wajibin, fi tarkin wajibin boleh. Dan juga takutlah kamu daripada memberi maaf mereka karena meninggalkan yang wajib. Awitika bin muharramin atau mengerjakan yang haram, ya nggak apa-apa dah. Nggak sholat juga nggak apa-apa, bukan anak gue. Biarin dah. Nanti juga anak gue baru umur segini, biarin. Itu. Apalagi kalau biasanya anaknya kaya, tajir. Bapaknya susah. Oh, bilanginnya susah itu Pak. Susah. Apalagi kita punya mantu perempuan, anak kita laki. Makanya kata guru saya, ada guru saya, sama cucu mah jangan terlalu baik. Gak bakal dia inget sama kita ngkong. Kita salah ngomelin dikit aja nih, anak cucu. Ayah, jangan begitu ya. Enak begini saya. Kita diomelin sama anak. Belum ada punya cucu sih, udah. Ya, udah. Gitu. Biarin dulu masih kecil. Kalau kita suruh didik anak dari kecil saja. Saya nyontoinnya waktu mau sholat, saya pergi sholat. Saya nggak pernah nyuruh anak. Nggak pernah. Waktu saya ngaji aja dulu baca Quran. Alhamdulillah ngikutin. Mau sholat dari ikut sendiri sama teman-teman yang sholat yang ngaji, dia ngaji. Alhamdulillah. Atau juga mengerjakan yang haram, dibiarin aja. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum. Dan ajaklah mereka untuk padanya najatuhum, keselamatan mereka, wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka fiddah di rumah akhir, dan akhir di akhirat. Wa ahsina adabahum, dan perbaikilah adab mereka. Wa ta'riz bi qulubihim hubbad dunya. Jangan tanemin ke hati-hati anak-anak kita, orang yang dipimpin oleh kita adalah cinta dunia. Wa syahawatiha, dan syahwatnya, keenakan dunia. Fatakunu bidzalika
masihan, maka itulah cara yang tidak baik. Wa qadara, dan ada datang hadis anna halal insan, ahli manusia atau kelompok manusia, wa waladihi yata'allaquna, ada sekelompok manusia nanti dan anaknya yata'allaquna, bergantungan bihi baina yadaillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna, itu orang yang kita urus, yang kita rawatin, yaquluna, berkata, ya Rabbana, hai Tuhan tuh, Tuhan kami, innahu lam yu'arrifna, dia nggak ngajarin saya. Nanti kira dihisab, mau ke neraka mau ke surga, ditanya, lalu ngapa jadi sembahyang? Orang saya nggak pernah diajarin sama bapak saya. Orang saya nggak pernah diajak sembahyang, kata sama bosku, sama majikan. Ini pada begitu lagi protes. Nah ya, yaumala yanfa'una wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa yaquluna rabbana lam yu'arrifna au ma aujabta, yang kau wajibkan alaina kepada kami, min haqi, dari berhak menyembah kamu, faktasso, maka kisoslah bagi kami, suruh kisos. Wallahu alam. Ngerti kisos? Kisos ngapain? Jadi balas dah, ya, disiksa. Wallahu alam. Mudah-mudahan minggu depan atau minggu depan lagi kita berjumpa. Dari saya, kalau takrir saya kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya atau waktu yang terlalu panjang. Saya mohon satu Fatihah buat saya pribadi dan ibu saya yang pernah meninggal minggu yang lalu. Allah ampuni dosa-dosanya. Untuk saya selalu diberikan terus kesehatan buat saya, dan yang sakit semua saudara kita atau jawab posir yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.